Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Bang Ilham di Sabil Kursus. Kali ini saya bersama dengan Mbak Andini ya. Jadi dengan Mbak Andini kita akan belajar mobil ya, dari nol sampai bisa. Jadi yang tadinya belum pernah belajar, kita karena Mbak Andini ini ngambil paket sampai bisa, kita akan belajar dari nol sampai benar-benar bisa nanti. Ya mudah-mudahan nanti Mbak Andini juga bisa cepat menguasai. Oke, tos dulu Mbak Andini biar tetap semangat ya. Oke teman-teman, ikuti terus video ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula. Oke, let's go. Ini kita buat benar-benar alami ya. Oke teman-teman, jadi kita mulai untuk tahap pertama ini ya. Jadi di Sabil Kursus sendiri kita punya panduan untuk proses belajarnya. Jadi untuk pertama menghidupkan dan mematikan mesin ya. Cuman di sini sebelum kita belajar perlu Mbak Andini dengarkan baik-baik bahwa Mbak Andini belajar di sini kan ngambil paket sampai bisa. Artinya belajarnya sampai bisa. Ingat pesan saya nomor 1, nggak usah buru-buru untuk bisa walaupun ngambil paket sampai bisa. Santai aja, nikmati proses belajarnya, nantinya pasti akan cepat bisa juga. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ikutin instruksi saya. Yang ketiga, nggak perlu takut nanti khawatir nabrak ke kiri atau nabrak ke kanan. Karena kalaupun nabrak pun Mbak Andini nggak disuruh ganti rugi. Jadi tenang aja, fine ya belajarnya. Oke, jadi kita langsung mulai. Tahap pertama tadi pegang kuncinya dulu. Oke, menghidupkan dan mematikan mesin. Tangan bisa masukin ke ya bagian kunci. Kita putar. Jadi menghidupkan mesin pertama itu putar sampai speedometer, lampu di speedometer nyala. Oke, udah nyala kan? Udah. Oke, stop dulu. Ada lampunya yang mati nggak? Ada. Ada ya? Coba kembalikan dulu. Oke, hidupkan lagi. Nah, lampu di speedometer tuh ada yang udah nyala semua, kemudian nanti ada yang mati kan? Iya. Nah, itu dasarnya begini. Setiap mobil yang injeksi ya, ketika kita hidupkan kontak tak lampu di speedometer tuh nyala, kita tunggu minimal ada lampunya yang mati. Tujuannya supaya kelistrikan mobil itu merata dulu, siap. Nah, langsung putar, nyala, langsung starter. Jadi minimal kita kasih jeda sedikit supaya kelistrikannya lebih siap. Oke, sekarang starter, putar kanan, kalau udah hidup lepas. Siap, sip. Paham ya? Paham. Jadi menghidupkan mesin itu cuma begitu aja. Cuman tadi aja kita butuh jeda sedikit untuk sebelum kita starter tadi. Oke, yang kedua apa ini? Mengatur posisi duduk. Oke, posisi duduk ini yang memang wajib untuk pemula. Jadi ketika kita masuk dalam mobil jangan langsung starter terus jalanin mobil. Kita atur posisi duduk kita supaya benar-benar nyaman. Artinya nyaman itu sandaran kita juga nyaman, kemudian jarak kaki kita ke pedal kopling juga nyaman. Nah, kira-kira dengan segini jarak kakinya ke kopling nyaman nggak? Nggak nyaman. Nggak nyaman ya, nggak nyampe. Oke. Pertama sandarannya dulu aja, kita atur sandaran. Sandaran ini coba dengan Mbak Andini sandaran dengan posisi sekarang coba. Oke, coba sandaran. Nah, segini kira-kira cukup? Cukup. Oke. Selanjutnya kita ngatur jarak kaki kita ke pedal kopling. Jadi kalau ngatur jarak kaki kita ke pedal kopling, di bawah sini tuh ada tuasnya. Tarik aja bagian tengah. Jadi nanti saya bantu tuh dorong dari sini. Soalnya ini kan agak turunan. Tarik dulu, mepetin ke atas dulu. Mepetin, ya. Coba injak kopling penuh yang paling kiri, pedal yang paling kiri. Belum nyampe. Oke, bentar. Saya nyalakan lampu dulu biar kelihatan. Oke. Coba injak kopling penuh lagi. Masih belum nyampe, majuin lagi. Intinya sampai kita benar-benar injak kopling itu bisa injak penuh. Ya, bisa ya? Bisa. Jadi posisi duduk kita udah aman, tinggal kita ngatur spion. Spion untuk kita dasar awal itu minimal kita bisa lihat bawah dulu, ya. Jadi lebih banyak lihat ke bagian bawahnya, ke bagian roda belakang, paham ya? Roda belakang bagian bawah, atau mobil bagian bawah, ya. Belum kelihatan? Oke, nanti kita setting itu masuknya ke elektrik. Oke, yang ketiga apa nih Mbak? Mengenali setir dan putarannya. Namun setir nanti kita bahas yang terakhir aja. Ini kita langsung ke poin nomor 4, mengenali electrical mobil. Electrical mobil itu mulai dari naik turun jendela, lampu ya, kemudian yang untuk ngatur spion itu masuknya elektrik. Paham ya? Jadi
Yang pertama jendela itu kan di sebelah kanan ada berapa tombol tuh, Mbak? 4, 4, 5. Jadi tergantung, semua mobil kan beda-beda, ada yang di situ tombol sampai 7 ya. Sebenarnya fungsinya sama. Tinggal lihat aja ini buat jendela apa buat spion. Kalau mobil ini kan yang buat ngatur spion di depan itu. Ini. Ya. Itu. Kalau Innova mungkin berbeda. Paham ya? Intinya sama saja, tinggal kita lihat di situ kan biasanya ada logonya ya. Oh, buat jendela, buat spion kan ada gambarnya. Oke, sekarang naik turun jendela, coba. Ya, turunin lagi. Sip. Oke, jadi yang 2 bagian depan untuk jendela kiri kanan, yang bagian depan, yang belakangnya 2 itu untuk jendela kiri kanan belakang. Terus yang paling belakang lagi itu ada gambar jendela, terus ada simbol X. Kunci. Itu buat kunci jendela. Jadi supaya kalau itu udah dikunci kan kita yang di sebelah sini atau yang di belakang nggak bisa naik turunkan jendela. Kalau sekarang kan masih bisa karena belum dikunci. Oke? Ya. Terus yang atas kuncian pintu, dorong ke depan, kunci. Ya, kalau buka tarik ke belakang. Oke. Terus satu lagi di depan untuk electric mirror. Jadi electric spion itu kan ada L sama R. Biasanya semua mobil pasti ada tulisan L sama R. Jadi R itu untuk ngatur spion yang sebelah kanan, L untuk ngatur spion yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kita mau ngatur yang kanan nih, berarti tombolnya kita arahkan ke sebelah kanan. Ke R. Coba. Sudah ke R. Ya, tinggal arah panahnya itu tinggal mau atas bawah kita sesuaikan aja. Nah, kalau kurang ke bawah kita tekan ke bawah. Kira-kira udah cukup. Stop, balikin. Mau ngatur yang kiri sama, tekan ke arah kiri. Ya. Oke, cukup. Ya. Paham ya, itu untuk elektrik dasarnya. Kemudian klakson coba. Ya, jadi klakson tuh dipencet ya, jadi ditekan gini. Jadi jangan digebukin. Oke. Ya, terus satu lagi nih, tuas sebelah kanan. Nah, itu kan ada tuas, itu tuas lampu. Jadi lampu riting ya, lampu utama itu semuanya di situ. Lampu dim di situ juga. Jadi tuas sebelah kanan itu kan perhatikan ada apa itu, Mbak? Garisnya. Ini. Ya, ada gambar lampu, terus itu ada garis. Garis itu berhadapan sama titik apa itu? Apa ya? Titik 0 itu ya. Ya. Titik 0 itu. Jadi kalau kita mau ini coba, itu di ujungnya diputar ke depan sekali. Nah, itu berarti garisnya udah pindah ke lampu yang hadap-hadapan tuh ya. Kode yang berhadapan itu artinya lampu kota. Lampu kota udah ya nyala. Lampu kota atau lampu senja. Jadi kalau di mobil tuh yang lampunya kecil nyala itu ya. Oke, terus putar lagi sekali ke depan. Ke depan, kalau ke belakang kan mati. Ya, itu lampu utama. Oke. Ya, terus kalau kita mau nyalain lampu yang nyorotnya jauh ke depan atau istilahnya lampu panjang ya. Kalau lampu panjang tetap tangan di setir. Tangan di setir seperti ini, perhatikan tangan saya. Ini tinggal dorong ke depan gini. Tek. Gini. Ke depan. Ya. Nah, itu kodenya ada tuh di speedometer, lampu biru nyala itu ya. Itu artinya lampu panjang. Kalau matiin tarik ke belakang. Ya. Terus satu lagi lampu dim. Lampu dim itu yang lampu kedap-kedip itu ya. Jadi kita tarik mepet ke setir, lepas, tarik, lepas, tarik lagi, lepas. Jadi kita ngedim minimal 2 kali. Tarik, lepas, kan gitu. Oke. Terus kalau kita mau matikan lampu, berarti tinggal putar balik ke belakang 1 sampai ke titik 0. Berarti lampu sudah mati. Terus kita misalnya mau belok ke kiri atau mau pindah haluan ke kiri atau ke kanan, kita wajib riting. Nah, untuk nyalakan riting tuasnya sama di situ. Yang sebelah kanan tadi tinggal kita dorong kiri atas. Ya, jadi kalau dorong kiri atas itu berarti riting kiri udah nyala. Matiin sebaliknya. Oke, kanan matiin. Ya. Paham ya? Itu untuk dasarnya. Terus satu lagi ini lampu hajar atau lampu darurat. Coba pencet. Nah, jadi yang ratingnya nyala kiri kanan ya. Oke, matiin lagi. Oke. Terus kalau AC kan ini ada angkanya nih. Jadi angka ini yang menunjukkan seberapa besar angin yang dihembuskan dari panel AC ini, dari kisi-kisi AC. Kalau yang ini seberapa besar pendinginnya. Paham ya? Gitu. Jadi ini untuk tenaga angin yang keluar, ini untuk seberapa dingin kita mau ngatur mobil kita. Oke?
Ya. Sekarang masuk ke yang selanjutnya, mengenali kopling, rem, gas, dan fungsinya. Jadi perhatikan di bawah itu kan ada 3 pedal. Jadi pedal yang di bawah itu, yang paling kiri itu pedal Kopling. kopling, yang tengah itu Rem. rem, yang sebelah kanan itu Gas. gas. Jadi ingat, kaki kita punya tugas masing-masing. Kiri tugasnya nginjak apa? Kopling. Kopling. Sedangkan kanan tugasnya 2, gas dan Rem. rem. Karena gas dan rem kan nggak mungkin dipakai secara bersamaan. Ketika kita ingin ngegas kan nambah kecepatan. Kalau ngurangi kecepatan injaknya rem. Rem. Gitu. Jadi gantian ke kanan dan ke kiri, di gas sama rem. Jadi kaki kiri tugasnya nginjak kopling, kanan tugasnya 2, gantian ya, Iya. gas sama rem. Oke. Jadi gas itu gunanya untuk apa, Mbak? Menambah kecepatan. Nambah kecepatan ya. Jadi ingat, teman-teman di rumah juga ingat, gas itu bukan untuk menjalankan mobil. Ingat, jangan keliru. Gas itu tugasnya untuk nambah kecepatan. Sedangkan rem untuk mengurangi atau menghentikan kecepatan atau kendaraan kita. Kemudian kopling. Nah, kopling ini sebagai penghubung antara mesin dengan roda. Jadi begini, mobil itu kan ada putaran mesin, ada putaran roda. Kalau kita posisi mesin udah hidup ini kan mesin udah berputar nih. Tapi rodanya kan belum berputar. Karena belum kita hubungkan antara mesin dengan roda tadi. Caranya kita hubungkan harus pakai apa? Harus pakai kopling. Jadi hubungkannya apa? Hubungkan transmisi atau gigi ini ke mesin dulu, kesambung, tek. Baru ketika kopling kita mulai angkat, maka mobil mulai jalan. Jadi kopling ini sebagai penghubung atau pemutus tenaga dari mesin ke roda. Gitu. Artinya setiap kali kita mau ngoper gigi ya, gigi persneling ini, setiap kali kita mau masuk, kita harus injak kopling penuh. Setiap kali kita mau stop, kita juga harus injak kopling penuh. Nah, kalau kita nggak injak kopling penuh gimana? Kalau pada saat ngoper gigi injaknya nggak penuh, ngoper giginya susah atau nggak bisa. Nah, terus kalau kita berhenti nggak injak kopling penuh, mobil pasti akan mati. Paham ya? Gitu. Oke, itu dasarnya untuk 3 pedal yang ada di bawah. Nanti penyesuaiannya nanti yang berikutnya. Oke. Yang penting kenal dulu, kemudian posisi kaki kita seperti apa. Jadi kiri tugasnya yang injak kopling, yang kanan gantian rem sama gas. Paham ya? Selanjutnya ini mengenali persneling ya. Cara ngoper giginya dan handrem ya, atau rem tangan ini. Oke. Jadi untuk gigi ini sudah saya buat tutorialnya. Kalau teman-teman mau belajar untuk cara mudah oper gigi, teman-teman bisa lihat di video di atas ini. Oke, jadi untuk cara ngoper giginya perhatikan. Dasarnya kita harus ngerti dasarnya dulu. Gigi ini semua mobil kan sama aja sebenarnya, ya. Yang perlu kita ketahui adalah titik netralnya, ya. Titik netral itu bukan posisi persnelengnya ya. Kalau posisi persneleng atau tongkat gigi ini ada yang di sini. Kalau di Innova di sini ya. Kalau ini kan digabung sama dashboard, sama aja. Yang penting kita ngerti titik netralnya. Jadi netral secara teori itu dia ada di antara 3 dan 4. Tengah-tengah antara 3 dan 4 di sini. Gitu. Artinya kalau dia di tengah-tengah sini, kita bisa geser ke kanan kiri ya. Gitu. Jadi kalau kita dorong ke kanan nih, mentok sampai ke dinding yang sebelah kanan, kita lepas, dia akan balik ke tengah. Dorong ke kiri, lepas, dia akan balik ke tengah lagi. Itu berarti posisi netral. Nah, kalau kita udah ngerti, oh bisa geser kiri kanan, berarti posisi giginya netral. Gitu. Jadi kalau kita mau masuk ke gigi selanjutnya, gampang udah. Tinggal lihat sesuai dengan arahnya. Jadi kenapa pentingnya kita mengetahui gigi ini sudah netral apa belum? Ini supaya ketika kita mau hidupkan mesin pada saat masuk ke dalam mobil, pastikan ini kita geser kiri kanan. Pastikan ini netral dulu, baru tangan kita gerak kuncinya dihidupkan. Kalau enggak, ketika gigi masih masuk, kita starter, mobil pasti akan langsung nyendal ke depan. Paham ya? Iya. Oke. Jadi kalau kita udah tahu titik netral seperti ini, dia di tengah-tengah, berarti kalau mau masuk ketiga tinggal dorong lu. Tapi kopling harus diinjak. Ya, kopling injak dulu penuh. Full. Ya, selama proses belajar oper gigi, kopling ditahan dulu. Oke? Coba masuk ketiga, berarti tinggal dorong lu lurus. Ya, sip. Terus kalau mau netralin tinggal sentuh ke belakang sedikit aja.
dia udah balik tengah lagi kan. Coba buktikan dengan geser kiri kanan. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti Netral. netral. Terus kalau kita mau masuk ke 1, berarti tinggal dorong kiri atas. Nah 1 ini kalau kita mau langsung masuk ke 2, bisa langsung, bisa kembalikan ke Netral. netral dulu. Kalau mau langsung tinggal tahan kiri, tarik ke belakang. Paham ya? Coba tahan ke kiri, tarik ke belakang. Ya ini berarti langsung masuk 2. 2. Gitu. Balik ke 1 lagi, tahan kiri, dorong depan. Nah ini udah masuk 1 lagi ya gitu. Tapi kalau kita nggak pakai tahan kiri, misalnya kita mau tarik ke belakang, cuman tarik ke belakang aja, coba tarik aja ke belakang. Tek. Dia kan pasti balik ke netral. Terus kita tarik lurus ke belakang, bukannya masuk 2 tapi malah masuk ke 4. Makanya kalau kita mau pakai teknik yang langsung, itu kan tahan kiri, tarik ke belakang, tahan kiri, dorong depan. Ini 1 2 1 2 maju mundur ya. Tapi kalau kita mau kembalikan ke netral dulu juga bisa. Tarik ke belakang dia udah netral, terus mau masuk ke 2 berarti kiri belakang. Mau balik ke 1 sama, netralin, tinggal dorong ke depan sedikit, dia udah balik netral. Mau masuk 1 berarti kiri atas. Paham ya? Paham. Sama saja, cuman kalau langsung kan lebih cepat. Oke? Ya. Sekarang kalau kita mau masuk ke 1, ulangi 1, naik ke 2. Oke, berarti kita pakai yang langsung ya. Sekarang terus mau naik ke 3, berarti netralin dulu. Ya, terus lurus. Oke, sip. Naik ke 4. Nah, naik ke 5 sama, netralin dulu. Kanan, atas. Terus netralin lagi. Oper ke 1 lagi. Nah, 1 terus kita langsung mundur nih. Misalnya kita maju ke depan sedikit terus mau langsung mundur. Berarti langsung netralin, oper gigi, mundur. Kanan, belakang. Ya. Oke. Sekarang netralin lagi. Paham ya? Paham. Oke, kopling udah bisa lepas lagi. Itu udah dasarnya kita ngoper gigi tadi. Jadi yang penting kita ngerti titik netralnya dulu. Kalau udah ngerti titik netralnya, udah mudah karena ini kan ada arah-arahnya nih. Ibaratnya ada jalannya. Jadi kita mau masuk ke 1, jalannya kemana sih? Oh, ke kiri mentok sampai ke pertigaan sini, maju depan, berarti dapat 1 kan gitu. Paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini, cara ngelepas rem tangan nih. Jadi rem tangan itu sebenarnya kalau di mobil Calya kan bentuknya kayak begini ya. Kalau di Innova atau Avanza Xenia bentuknya kan kayak tongkat, tombolnya di depan. Kalau ini bentuknya apa ya? Kotak atau apa ini? Ya pokoknya bentuknya gak penting, yang penting ini tombolnya di samping. Perbedaannya itu. Ya. Cara ngelepasnya sama, kita bisa tarik dulu ke atas sedikit baru tekan tombolnya. Setelah tekan tombolnya baru kita turunin ke bawah. Atau tekan tombolnya dulu, tarik ke atas sedikit baru turunin. Ya tinggal kita mau pakai cara yang mana, sama aja. Oke. Saya contohkan dulu nih. Jadi ketika kita lepas rem tangan, pastikan kaki kita nginjak rem. Ya. Kenapa? Karena ini posisi kita agak nanjak nih. Nah kita nggak siap-siap di rem kaki, kita lepas rem tangan, mobil langsung ke mundur. Nah, jadi tekan tombolnya, tarik ke atas sedikit, tak, baru turunin. Turunin full ke bawah, baru tombolnya kita lepas. Nah baru sampai ke tengah-tengah sini kita lepas, dia ngunci lagi nih. Kan lampunya masih nyala tuh, di speedometer ada kode lampu. Jadi di mobil yang tahun mobil-mobil tertentu itu ada lambang tanda seru. Kalau ini kan P ya, tanda kurung bulatan terus dalamnya ada huruf P. Kalau di mobil-mobil yang lain tandanya malah tanda seru. Oke. Jadi kalau masih lampunya masih nyala berarti rem tangannya masih aktif, kurang turun. Kita tekan, tarik ke atas sedikit lagi terus dorong ke bawah. Oke. Mau ngunci nggak perlu tekan tombolnya, kalau kita mau ngerem tinggal tarik. Baru lepas rem. Kan gitu. Coba. Kaki direm. Nah. Oke. Terus coba lagi. Tarik ya. Jadi kalau tarik nggak perlu tekan tombol, tapi kalau ngelepas Tekan tombolnya. Oke, coba lepas lagi. Rem, tekan, tarik ke atas, turun. Oke. Paham ya? Paham. Ya, tarik lagi. Sip. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya adalah setir. Nah, ini setir ini yang utama nih ya.
Jadi perbedaannya begini, setir mobil sama setir motor di putarannya. Kalau motor putarannya sedikit sekali, ke kanan dikit, coba pegang, putar ke kanan dikit aja. Nah, motor kan paling segini udah mentok nih. Ke kiri dikit udah mentok karena dia putarannya sedikit. Kalau mobil putarannya lebih banyak. Kalau rodanya belok, motor kita putar sampai mentok, sama mobil kita putar sampai mentok, belok rodanya sama saja. Cuman memang untuk kalau motor kan untuk belokan maksimal full, putar sedikit gini udah mentok kan. Tapi kalau mobil itu butuh beberapa putaran. Karena dia nggak hanya satu putaran. Jadi yang saya maksud satu putaran atau dua putaran itu bagaimana sih? Perhatikan, setir ini bentuknya seperti ini. Kita pastikan tulisannya nggak kebalik nih. Ya, biasanya tulisan airbag, ini kan nggak kebalik. Kalau hurufnya kebalik berarti setirnya juga kebalik. Nah, di mobil ini saya tandai dengan tanda stiker. Kalau di rumah mobilnya nggak ada tanda stiker, lihat aja logonya ini. Oke. Nah, sekarang kita misalnya mau putar setir ke kanan. Jadi ini posisi kan lurus nih. Coba Mbak Andini keluarkan kepala aja, lihat roda depan. Roda depan. Roda depan. Iya, keluarin kepala aja. Lihat ke bawah. Posisi maksudnya pastikan rodanya dalam keadaan lurus sekarang. Gak kelihatan. Nggak kelihatan, iya karena dia nggak belok ya. Oke, sekarang ini posisi lurus, kita putar setir ke kanan. Putar sampai setir itu ngadap ke atas lagi. Oke, ya, lihat rodanya. Iya. Belok ke kanan kan, beloknya cuma sedikit tuh. Padahal kita putar satu putaran. Jadi kalau kita mau kembalikan ke posisi lurus, berarti lihat setir itu harus balik ngadap ke atas lagi. Nah, ini berarti roda udah posisi lurus. Itu kalau kita putarnya hanya satu putaran. Terus kalau kita putar sampai mentok, coba. Putar. Ini posisi lurus buat satu putaran ya. Terus. Nah, ini hampir mendekati dua. Kalau ini bisa sampai lurus ke sini, berarti hitungannya dua putaran. Paham ya? Gitu. Intinya begini, mobil apa saja yang perlu diingat ketika kita putar setir udah mentok, mau kembalikan ke posisi lurus lagi, setir balik ke posisi lurus atau roda ke posisi lurus lagi, lihat aja kita putar balik, lihat setir ini harus balik ngadap ke atas 2 kali. Itu kuncinya ya. Coba. Nah, ini baru ngadap ke atas satu kali. Ini dua kali. Berarti roda sudah bisa dipastikan kondisi posisi lurus. Oke. Kenapa saya ajarkan untuk cara putar setir sampai mentok full kemudian kembalikan ke posisi lurus lagi? Sebenarnya begini. Kita kalau di jalan raya kan paling kita kontrol setir. Misalnya mobil kita miring ke kiri, kita tarik ke kanan sedikit, dia udah lurus, luruskan lagi. Miring ke kanan, tarik ke kiri sedikit, udah lurus, luruskan lagi. Itu idealnya kita menyetir di jalan raya. Terus putaran setir penuh itu kita pakai saat apa? Saat kita mungkin belok di gang sempit, kita buat parkir, putar balik, itu baru kita pakai putaran setir penuh. Nah, ketika kita putar setir penuh itu kan kita harus ngerti balikinnya lagi ke posisi lurus itu berapa putaran, kan gitu. Itu harus ngerti. Nah, kita awal mungkin kita sambil ngitung dulu, tapi lama kelamaan tangan kita ini sama kayak udah punya mata, bisa ngitung sendiri. Paham ya? Jadi dasarnya memang awal kita pakai hitungan supaya kita ngerti dulu. Nanti lama kelamaan kita udah nggak pakai hitungan lagi, kita udah ngerti karena tangan kita ini ibaratnya sama kayak dia udah punya mata, udah bisa ngitung sendiri. Jadi putar udah ngerti ini udah lurus nih. Oh, ini belum lurus, ini nanti kita udah punya rasa sendiri. Itu nanti tumbuh seiring berjalannya waktu. Oke? Ya. Masih semangat? Semangat. Ya. Sekarang kita mulai ke posisi jalan. Jadi nanti kita mulai jalan. Untuk jalan sendiri kita harus belajar bagaimana cara kita ngelepas kopling. Nah, nanti saya ajarkan cara ngelepas koplingnya. Kita mundurin dulu nih ya. Saya pergi mundur. Kita lepas rem tangan dulu. Rem tangan udah turun. Kaki kita kan masih direm nih, karena posisi turunan kan ini. Nah, kita langsung lepaskan mundur nih. Iya kan? Oke. Jadi setir putar kanan full karena kita niatnya mau mundur ke arah kanan. Berarti putar setir ke kanan. Jadi kalau mau mundur ke kanan putar setir ke kanan, mau mundur ke kiri putar setirnya ke kiri, sama aja. Ya. Oke. Jadi lihat, kalau kita putar setir ke kanan mundur, maka pantat mobil akan lari ke arah
kanan. Tapi perhatikan depannya lari kemana? Kiri. Ke kiri kan, jadi dia begini. Nah, kita keluar dulu. Lihat spion kiri. Kalau kanan kan pasti aman. Kiri. Nah, mentok ya. Kita stop. Balikin gigi 1. Oper, balikin setir ke lurus dulu. 1, lagi 2. Berarti posisi roda lagi lurus nih. Sekarang kan kita niatnya mau keluar ke sini. Nah, kita lurus nabrak Agak tembok. Berarti kita harus putar setir ke kiri. kiri. Nah, kalau putar setir ke kiri juga nggak muat. Kita harus putar banyak. Ya. Iya. 2 putaran aja biar dia cepat belok nih. Set. Nah, posisi mobil udah lurus, langsung balikin 2 kali. 1, 2. Berarti udah. Ini jangan kelebihan. Kalau kelebihan nanti rodanya belok ke kanan lagi. Ya. Oke. Ini kan saya keluarkan, jadi saya kontrol di sini, ya. Artinya begitu, saya bisa mengendalikan mobil dari sini, bisa jalankan, bisa stop. Jadi Mbak ini tenang aja, fokus belajarnya, ya. Gitu. Oke, sekarang kaki injak kopling penuh. Kita ngelatih cara jalan awal ini. Jadi cara jalan awal itu angkatan kopling harus halus ya. Jadi angkat kopling sedikit sekali, coba. Kopling penuh dulu, injak penuh dulu. Angkat kopling sedikit sekali. Ya, terus udah tahan. Misalnya kita ngangkat nih segi, rasakan dulu mobil udah mulai gerak jalan apa belum. Kalau belum jalan berarti masih kurang kopling kita, tambahin sedikit lagi coba. Nah, segini misalnya mobil nanti udah mulai gerak jalan, kita tahan dulu sebentar. Tahan, hitung dalam hati kurang lebih berapa detik? 3 detik ya. Jadi tahan kurang lebih 3 detik. 1, 2, 3, hitung dalam hati aja. Terus lepas pelan-pelan. Lepas. Ya, lepas pelan-pelan. Udah sampai lepas semua. Ini kan mobil belum jalan karena giginya belum kita masukin. Ini kita baru belajar memperagakan bagaimana cara kita ngelepas kopling ya. Itu untuk gigi 1. Tapi kalau gigi 2 ke atas kita nggak pakai tahan lagi. Misalnya kita udah jalan nih, terus naik gigi 2, injak kopling penuh. Coba injak kopling penuh. Masuk gigi 2, sudah bisa langsung lepas koplingnya. Langsung lepas pelan-pelan. Terus sampai lepas semua. Nah, itu kalau udah naik gigi 2 ke atas. Tapi kalau gigi 1 untuk jalan awal caranya kayak yang pertama tadi. Ulangi, coba injak kopling penuh. Angkat kopling sedikit sekali sambil kita rasakan. Terus misalnya segini mobil udah mulai jalan nih. Berarti tahan. Cukup berarti ya. Hitung dalam hati 3 detik. 1, 2, 3, lepas. Nah, berarti mobil sudah mulai jalan. Paham ya? Udah jalan kita mau stop, langsung injak kopling dulu penuh. Rem pelan-pelan. Nah, remnya itu kita nginjak sehalus mungkin. Jadi jangan langsung injak full. Set. Kalau kita langsung injak full, maka kita akan nyendal ke depan. Jadi ibaratnya orang yang naik di belakang bisa loncat ke depan sini, ya. Karena kita ngeremnya terlalu halus gitu. Oke? Itu dasarnya. Kalau gasnya gimana? Gas itu gampang ya. Jadi kalau belajar mobil teman-teman di rumah juga sama. Belajar mobil itu dasarnya kuasai cara jalan tanpa digas ya, tanpa digas dan stop itu tanpa mati mesin. Itu aja modalnya. Modal dasarnya itu. Kalau yang dasar itu udah bisa, insya Allah nanti gasnya gampang. Karena gas itu hanya perkara nambah kecepatan. Nambah kecepatan itu mau kenceng, mau pelan tergantung diinjakkan gas kita, itu gampang penyesuaiannya. Yang penting penyesuaiannya di kopling. Kita jalan awal nggak mati mesin, itu modal utama. Oke? Ya. Sekarang kita mulai jalan ya. Tos dulu biar tetap semangat. Ya. Kopling penuh, koper gigi 1. Jendela semua naikin dulu, Mbak. Oke, kita siap jalan. Ingat, rem tangan harus dilepas. Ya, tekan tombolnya, tarik ke atas sedikit, turunin. Sip. Mulai jalan, berarti tinggal kita rasakan. Kopling angkat sedikit, rasakan. Mobil mulai gerak jalan. Terus gerak jalan ya, tahan. Dalam hati berapa detik? 3. 1, 2, 3, lepas. Ya. Nah, kalau sudah jalan seperti ini, udah tinggal kita jagain setir aja. Lihat mobil mulai miring ke kiri, tarik ke kanan sedikit. Kalau udah lurus langsung luruskan lagi, jangan tahan kanan kelamaan. Nah, kita tahan kanan kelamaan maka mobil akan bablas ke kanan. Paham ya?
Coba stop dulu, injak kopling penuh, tenang aja, penuh, remnya pelan sekali. Sip, gitu ya. Oke. Mau jalan lagi, sama. Kopling angkat sedikit sekali. Nah, udah gerak maju ya, tahan 3 detik ya. 1, 2, 3, lepas ya. Tahu alasannya kenapa kita harus tahan 3 detik, Mbak? Ya, jadi gini. Tujuan kita tahan 3 detik itu supaya mobil itu jalannya bisa stabil. Jadi antara mesin dan roda itu putarannya bisa imbang dulu. Paham ya? Jadi gini, ketika kita mulai jalan, mesin itu kan udah berputar. Roda kan masih diem. Kemudian kita mulai jalankan nih. Mesin kita mulai sambungkan ke roda, roda mulai berputar. Nah, ini tujuan kita tahan 3 detik itu supaya roda ini bisa ngimbangin putaran mesin dulu. Ya. Kalau udah bisa ngimbangin putaran mesin, terus baru kopling kita lepas, itu mobil nggak akan mati. Tapi kalau kita ngangkat kopling terlalu cepat atau terlalu banyak, mesin pasti mati. Jadi kalau udah jalan, kopling lepas semua, nggak usah kaki, nggak perlu dikopling. Ya. Sekarang kita latih buat stop lagi nih, injak kopling penuh lagi, rem pelan-pelan. Mau jalan lagi sama, lepas rem lagi. Hitung dalam hati berapa detik? 3. Ya, 1. Ya. Oke. Stop lagi, kopling penuh lagi, rem lagi. Ya. Oke. Mau jalan lagi, angkat kopling lagi. Stop lagi, kopling penuh, rem pelan-pelan. Oke, paham ya? Netralin dulu. Oke, itu cara kita jalan di jalan yang biasa nih, yang datar. Paham ya? Terus bagaimana kalau kita jalan di jalan yang agak menanjak nih? Biasanya kita kalau keluar gang tuh kan jalannya agak nanjak dikit tuh. Berarti kita pakai teknik yang satunya lagi. Jadi teknik jalan di jalan yang menanjak. Kalau jalan yang datar kan kayak tadi, tinggal lepas rem, angkat kopling sedikit, mobil terasa jalan. Oke. Jadi kalau kita jalannya di jalan datar kan tinggal kopling, rem lepas, kemudian kopling angkat sedikit, rasakan 3 detik baru kita lepas kopling. Itu kalau jalan datar. Tapi kalau jalannya agak nanjak nih. Kalau jalannya agak nanjak, caranya remnya dulu, rem injak full. Ya. Kopling penuh. Over gigi 1. Ya. Jadi kalau kita mau jalan di jalan yang nanjak, ketika kita posisi di tanjakan terus kita lepas rem, apa yang terjadi? Mobil mundur, ya kan? Artinya kita nggak boleh lepas rem dulu. Angkat kopling dulu, pelan-pelan, rasakan, nanti di setir kita terasa getar. Terasa mobil agak ya. Nah itu berarti kita udah bisa lepas rem. Coba lepas rem. Jadi ketika kita lepas rem, mobil udah langsung jalan nih. Jadi nggak pakai mundur lagi. Oke? Coba stop lagi, kopling penuh dulu, rem. Ya, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa halus sendiri. Yang penting kita ngerti cara ngerem. Oh, kalau saya ngerem tuh ngerem injaknya pelan-pelan supaya bisa halus. Oke. Sekarang coba jalan lagi, tetap jalan lagi. Anggap aja nih kita ditanjakan. Jalannya agak nanjak nih, berarti posisinya kita harus angkat kopling sampai terasa getar sedikit. Terasa? Ya, lepas rem lagi. Nah, jadi kan mobil langsung jalan ya. Lepas rem full, nggak usah tahan. Kopling
3 detik aja langsung lepas lagi, sama aja ya. Stop lagi, kopling lagi penuh, rem pelan-pelan sekali. Oke, mau jalan lagi sama, angkat kopling sedikit, rasakan terasa getar, lepas rem ya. Mau stop lagi, kopling penuh, rem pelan-pelan. Oke, itu teknik yang kedua, netralin dulu gigi. Oke, jadi teknik yang kedua itu tadi teknik jalan awal di jalan yang menanjak. Kalau yang pertama teknik jalan awal di jalan yang datar. Oke. Terus yang ketiga ini teknik istilahnya teknik setengah kopling. Caranya begini, coba kopling penuh. Misalnya kita mau jalan ke depan sedikit terus stop lagi. Ya. Berarti kopling sama, angkat kopling sedikit sekali. Nah, itu bapaknya mau bernabrak itu kan. Udah tahu kalau perempatan kita harus hati-hati. Jadi jangan asal bablas saja, kita harus lihat kiri kanan biar nggak terjadi sama kayak bapaknya di depan itu. Oke? Angkat kopling sedikit, gigi satu dulu dong, kopling penuh per gigi satu. Angkat kopling sedikit sekali. Nah, mobil udah mulai gerak jalan kan? Tahan aja, nggak usah lepas kopling. Mobil udah jalan ke depan, kita mau stop, tinggal injak rem pelan-pelan sampai mobil stop. Nah, kopling kita kan tetap nih, nggak tutup. Ya, mau jalan lagi, tinggal lepas rem. Langsung jalan kan, stop lagi, injak rem lagi. Itu kalau kita mau ngepasin sesuatu nih, kurang maju dikit kan gitu, kita bisa pakai cara itu. Angkat kopling sedikit, mobil udah mulai gerak jalan, tinggal mainnya buka tutup rem. Oke? Ya, sekarang tutup kopling penuh lagi. Itu teknik setengah kopling yang pertama di jalan yang datar. Tapi kalau jalannya menanjak gimana? Caranya sama kayak tadi, yang teknik menanjak tadi. Coba rem full, angkat kopling sampai terasa getar. Angkat kopling sampai terasa getar. Udah, tinggal lepas rem. Nah, lepas rem, mobil udah maju kan. Mau stop, injak rem aja. Mau jalan lagi, lepas rem lagi. Stop, injak rem lagi. Sama aja kan? Cuman awalannya aja yang beda. Kalau di jalan yang datar, lepas rem dulu, tinggal kopling angkat, mulai gerak jalan, kita mau stop, tinggal injak rem. Tapi kalau jalannya menanjak, remnya tetap full, kopling angkat sampai terasa getar, baru kita lepas rem. Oke, itu perbedaannya. Paham ya? Sekarang tutup kopling penuh lagi. Giginya netralin dulu. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya. Cara kita berbelok di gang. Ya, jadi kalau kita berbelok di gang ini, depan perhatikan ada gang itu. Jadi kalau belokan di gang, rumusnya dasarnya itu spion kita minimal sejajar atau lurus dengan pagar. Jadi depan ada pagar yang dari sana itu minimal lurus sama spion kita ini, spion mobil kita. Kan kita dari sini nih, maju, spion minimal sejajar atau ngelewatin sedikit tidak apa-apa. Maksimalnya dengan tepi jalan aspal. Ya, minimal sejajar dengan pagar atau maksimalnya lurus dengan tepi jalan aspal. Oke? Yuk, coba sekarang kopling penuh, lepas gigi satu. Nah, setirnya kita putar full nanti ya. Oke. Lepas rem, kopling angkat sedikit biar mobil gerak jalan, tahan. Nanti kita pakai teknik setengah kopling. Jadi ketika kira-kira kita mau ngepasin spion, nanti kalau kira-kira udah pas kita rem dulu. Ya. Oke, terus maju ya. Rating kiri jangan lupa. Nyalain. Ya. Jangan dulu. Karena spion kita belum lurus dengan pagar bagian luar. Jadi yang dimaksud lurus dengan pagar bagian luar tuh pagar yang sana. Nah. Oke, pagar yang dari sana, yang dari arah mana itu? Yang dari sana ke sini tuh ya. Lepas rem lagi. Terus lagi. Stop. Nah, ini kalau kita lihat dari sini kan posisi spion kita baru sejajar nih. Ini syarat dasarnya sejajar dengan pagar itu seperti ini saya maksud. Kalau misalnya kita mau maksimalkan, maksimal itu lurus dengan tepi jalan di bawah. Ya, majuin lagi cepat. Sebelum sampai ke tepi jalan kita udah mulai putar setir ke kiri full. Putar kiri full setirnya. Full kiri. Oke. Ya.
lepas rem. Full, itu belum full. Ya. Mobil posisi udah miring nanti. Posisi mobil miring. Ini udah miring belum nih? Nyerong. Balikin satu putaran dulu. Ya, berarti tinggal satu. Tahan aja satu. Lepas rem lagi. Jadi kalau kita mau maju dikit-dikit kan caranya gitu ya. Tahan, stop, tahan, setirnya tahan. Mendekati lurus, balikin satunya. Ya, jadi pas nih, pas mobil kita lurus, setir kita juga lurus ya. Tinggal tarik ke kanan sih. Ya, luruskan lagi. Nah, depan itu kan ada ibu-ibu, nanti kalau mereka tetap di pinggir jalan kita harus mepet sebelah kanan. Tapi nggak jadi karena mereka udah masuk ke kiri ya. Oke. Nah, tinggal jagain aja mobilnya jalannya menikung, kita ikutin juga setirnya ya. Ini untuk imajinasinya Mbak Andini untuk ngatur bodi mobil ini udah bagus. Jadi saya nggak perlu ngajarin lagi. Itu modal utama, kalau kita bisa ngatur bodi mobil kita seperti ini berarti udah bagus ya. Nah, depan itu lihat papasan sama apa itu? Roda 3 tuh ya. Muat nggak kira-kira? Nggak muat, kita mepet ke kiri. Tarik ke kiri sedikit, dia udah mepet ke kiri. Balas kanan lagi biar mobil kita lurus. Tinggal luruskan aja dulu. Melewat, mulai masuk ke kanan. Nah, ya oke. Tarik ke kiri lagi sampai mobil kita lurus. Nah, luruskan setir. Oke. Depan ingat, persiapan kita belok ke kiri. 10 meter sebelum belok pastikan kita rating. Mendekati belokan, kaki siaganya di rem sama kopling. Oke. Oke, kopling penuh. Gak usah rem dulu, biarin. Kalau dia mobil udah hampir stop, angkat lagi sedikit. Nah, ini posisi pas posisi tidur nih. Kalau pas posisi tidur kayak gini kita angkat kopling nggak mampu, tambahin gas sedikit. Rem sedikit. Rem dulu, kopling penuh, rem ya. Jadi bedanya dengan yang tadi, kalau tadi kita beloknya patokan spion kita lurus dengan pagar, tapi kalau ini setelah pagar itu ada got ya. Jadi spion kita harus ngelewatin gotnya, bukan pagarnya, karena setelah ngelewatin pagar masih ada got. Oke, sekarang udah ngelewatin got ya apa belum? Udah ya, tinggal lepas rem, angkat kopling sedikit ya, putar kiri full setirnya. Nah, nanti mobil kita sudah mulai miring atau nyerong. Bentar. Nah, ini udah mulai nyerong ya. Balikin satu. Tinggal satu. Tahan dulu. Ya, sekarang luruskan. Sip. Ya. Sekarang mepetin mobil ke kiri ya. Sekarang coba kaki tempel di gas dulu. Tempel aja, nggak usah injak. Tempel aja. Udah ditempelin ya. Coba tambahin sedikit gasnya. Nah, gas lagi. Nggak usah takut kalau kita gas kok kekencangan, lepas dia kan balik pelan lagi. Coba lepas. Nah, pelan lagi kan? Gitu. Sekarang gas lagi. Mendekati belokan, udah kaki sudah nggak usah nginjak gas, pindah ke rem, siap-siap di rem, siap-siap aja nggak usah nginjak ya. Oke. Yang satu di kopling sama, buat jaga-jaga kalau kita mau stop. Nah, ini luas, belokin, lihat, kalau cukup tahan, nggak usah tambahin, tahan.
Tahan dulu, tahan. Ya, balikin. Ya, sip, tarik kanan dikit, terlalu mepet kiri. Ya, sip. Aman? Lihat depan udah aman. Wah, kira-kira sudah bisa kita tambahin gas belum nih? Sudah? Tempel kaki di gas. Tempel dulu, terus tambahin pelan. Nah, terus gas terus. Pokoknya fokus aja, sesuruh gas aja gitu ya. Nah, naik gigi 2, lepas gas. Kopling aja penuh dulu. Nah, setir tetap lurus. Oke. Angkat kopling langsung, nggak usah pakai tahan koplingnya. Nah, itu bedanya gitu. Kalau gigi 1 angkat sedikit, terasa jalan, tahan 3 menit. Wow. 3 detik ya. Kalau gigi 2 ke atas nggak perlu ditahan. Oke, gas lagi silakan. Nah, depan kita mau belok ke kiri lagi, berarti riting kiri. Nah, kaki udah mulai angkat dari gas. Kopling, balikin gigi 1 dulu. Jadi pada saat belok kita nggak sibuk balikin gigi. Ya, kaki direm. Rem sedikit aja biar mobil pelan. Lepas lagi. Putar kiri. Full. Kan kita riting kiri. Nah, gini. Kalau kita sampai kelewat, misalnya gini, kita mau belok ke kiri tapi spion kita ini sampai kelewat pagar. Nanti ketika kita belok kita akan turun ke depan sana. Kalau di sana ada pagar, kita akan nabrak pagar yang di sana. Kalau sudah terlanjur kelewat seperti ini, berarti kita harus mundurin. Berarti oper gigi mundur, netralin dulu. Kanan, belakang. Oke, angkat kopling. Cukup, rem. Luruskan setir lagi. Tadi kan udah terlanjur putar ke kiri ya. Sekarang kita maju, kopling penuh. Oper gigi 1. Ya, kopling angkat sedikit sekali. Sedikit aja, yang penting mobil gerak jalan. Sejajar, langsung putar kiri full. Yo. Nah, angkat kopling sedikit. Nah, mobil sudah mulai nyerong. Balikin 1, tahan 1-nya. Sekarang 1-nya lagi. Sip. Oke. Depan itu kita mau masuk ke kanan, berarti riting ke kanan. Spion kita lurus sama apa itu? Tiang kuning itu ya. Tiang kuning kelihatan? Nah, itu sejajar. Sejajar apa masih kurang? Masih kurang lagi. Udah, putar kanan full sekarang. Lepas rem. Tahan aja. Jagain sampai mobil kita mulai masuk. Tahan terus. Stop. Kopling penuh. Nah, rem sudah. Balikin setir 2 kali. 1, 2. Berarti roda sudah kembali ke lurus. Sekarang rem tangan tarik dulu. Ya. Baru rem kaki kita lepas. Nah, rem kaki udah bisa kita lepas tapi kopling belum. Karena posisi gigi masih masuk. Pastikan kita lepas kopling saat giginya sudah di netralkan. Oke. Tadi pada saat stop kan memang sengaja nggak saya ingatkan. Biarkan dulu ya. Supaya apa? Ketika nanti kamu lepas kopling, mesin akan mati. Jadi bisa tahu, oh kalau saya langsung lepas kopling itu mesin mati. Oke. Jadi pastikan kita bisa lepas kopling. Kalau kita niatnya udah nggak jalan, pastikan giginya kita kembalikan ke netral. Coba ulangi, kopling penuh dulu. Anggap aja ini mesin masih hidup ya. Berarti kita kembalikan dulu ke netral. Tak, sudah netral, pastikan bergeser kiri kanan udah netral, baru kopling lepas. Gitu. Oke. Ya. Ini untuk pertemuan pertama. Jadi nanti yang kedua kita udah mulai fokusnya di cara jalan, cara belok, cara ngatur bodi. Kalau memungkinkan nanti di pertemuan kedua kita udah mulai turun ke jalan raya. Oke teman-teman, demikian video pertemuan kita hari ini, pertemuan pertama ya untuk Mbak Andini ya. Saksikan terus untuk kelanjutannya di pertemuan kedua. Semoga video yang kita buat di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Mbak Andini. Mantap, tetap semangat ya. Oke, bye-bye.